Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi ke channel saya. Kali ini kita akan membuat lontong, tapi lontongnya kita ambil dari lontong daun ya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda lonceng ya teman-teman, agar channel ini selalu berkembang. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Nah, teman-teman, besok adalah Lebaran Ketupat, hari ke-7 di bulan Syawal. Jika ada yang tidak sempat membuat ketupat, ini menjadi alternatif yang mudah dan murah. Bahan-bahan yang harus kita perlukan adalah ada daun jeruk, cabai sesuai selera. Di sini saya gunakan 7 sampai 8. Ada bawang merah, bawang putih 2 siung, sedikit kunyit, garam secukupnya, ada daun serai, ada santan kemasan santan kara atau boleh merek lain. Di sini ada seperti daun bawang. Nah, sebelumnya kita geprek dulu serainya, nanti kita singkirkan. Kemudian kita giling cabai, bawang putih, bawang merah, dan kunyit. Nah, kita giling sampai halus ya teman-teman. Ini adalah bahan dasar nanti untuk membuat kuah bumbu lontong daunnya. Nah, terus kita giling. Nah, ini kita sudah sedikit halus ya, sesuai selera mau halus atau tidak. Nah, di sini saya giling agak halus. Kemudian kita jadikan satu, nanti kita siapkan agar bisa ditumis. Kita singkirkan dulu. Kemudian bahan berikutnya harus kita siapkan tahu kuning 3 buah. Di sini ada buncis atau boleh kacang panjang, di sini wortel. Kemudian kita siapkan untuk kita iris tahu yang ukuran kecil tadi, kita belah jadi 2 lalu kita potong menjadi 4 bagian. Lakukan semuanya sampai selesai ya teman-teman. Atau teman-teman mau menggunakan tahu putih, jika tidak ada tahu kuning juga boleh, tergantung selera dan keadaannya ada apa tidak untuk tahu kuning. Terkadang ada juga yang tidak ada tahu kuning. Kemudian buncis kita potong. Ini di sini saya potong miring, atau kalau teman-teman mau potong bulat-bulat juga boleh, atau kalau tidak ada buncis sebenarnya boleh digantikan dengan yang lain, misalnya ada kacang panjang, boleh juga. Nah, di sini saya menggunakan buncis dan saya iris miring atau sesuai selera teman-teman. Kita potong sampai habis ya. Kemudian kita ambil wortel. Wortel ini tadi sudah saya cuci dan saya kupas untuk kulit arinya. Nah, kalau teman-teman punya parutan wortel atau parutan pepaya itu boleh di sini, tapi saya tidak gunakan. Saya cukup iris saja agar agak sedikit besar. Nah, kita iris sampai habis ya teman-teman. Lalu nanti kita sisihkan. Berikutnya ini kita iris daun bawang. Daun bawang yang saya gunakan ini bukan yang tipis untuk seperti biasanya, tapi daun bawang yang tebal ya teman-teman. Kita iris sampai habis. Berikutnya kita ambil minyak, kita tumis bumbu yang sudah kita giling tadi. Kita tumis sampai harum teman-teman, baru nanti kita masukkan bahan berikutnya. Nah, itu ada daun jeruk dan serai. Nah, kita aduk. Jika sudah agak harum dan matang, kita masukkan tahu kuning. Ya, kita masukkan sambil kita aduk.
Kemudian wortel, kenapa wortel dengan tahu ini kita masukkan dulu? Karena tekstur dari wortel itu keras, jadinya kita masukkan dulu nanti agar matangnya bisa merata. Nah, sambil terus kita aduk sampai merata dan nanti kita lanjutkan tahap berikutnya. Kita diamkan sebentar. Kemudian santan kara yang sudah kita siapkan tadi kita masukkan, kita aduk hingga rata dan sembari apinya sedang saja yang kita gunakan. Kita tambahkan air secukupnya. Di sini saya menggunakan air kurang lebih 500 ml. Nah, teman-teman boleh juga lebih atau mau dikurangi juga boleh. Semuanya tergantung dengan selera kita. Kemudian kita tambahkan sedikit penyedap rasa, boleh dari merek apapun ya teman-teman, sedikit saja agar tambah lebih gurih. Kemudian kita aduk-aduk, kita tunggu sampai mendidih. Nah, terus kita aduk. Ini hanya bahan-bahan yang sederhana yang mudah kita cari di pasar. Kemudian yang terakhir, belum terakhir ya, maksudnya kita masukkan buncis potong tadi. Ya, kita sembari aduk, sembari nanti kita tunggu mendidih. Nah, ini sudah mendidih dan untuk terakhirnya kita masukkan daun bawang yang teksturnya tadi keras. Kemudian kita aduk. Kita aduk sampai nanti mendidih. Jika sudah mendidih siap untuk kita dinginkan. Kita aduk terus sampai mendidih. Tahap berikutnya kita goreng secukupnya kerupuk. Kerupuk ini hanya untuk topping di atas lontong daun ya, untuk nanti kita goreng seperlunya. Atau jika teman-teman tidak siap sedia kerupuk yang mentah, boleh juga beli di warung yang sudah jadi. Ini hanya alternatif karena di rumah kebetulan ada kerupuk mentah. Jika sudah matang kita angkat dan kita tiriskan. Teman-teman, lontong daun ini saya beli satunya itu dengan harga 2.000 di pasar tradisional atau pasar sayur. Nah, kenapa saya menggunakan lontong daun? Karena lontong daun ini memiliki aroma yang wangi atau khas aroma daun pisang. Nah, saya tidak memilih yang plastik karena kebetulan ada tempat khusus yang menjual lontong daun. Nah, kita potong. Nah, ini lontongnya sudah siap. Nah, ini lontongnya yang tadi satu buahnya seharga 2.000, jadi saya beli 4. Cukup murah sebenarnya daripada nanti kita membuat sendiri, apalagi teman-teman waktunya mungkin tidak ada untuk membuatnya. Kemudian setelah lontong tadi kita potong, kita masukkan sayur yang tadi sudah kita masak. Untuk kuah atau isinya tergantung selera teman-teman, mau banyak mau sedikit tergantung selera. Kemudian yang terakhir kita masukkan topping kerupuknya. Ingat ya teman-teman, jika teman-teman tidak ada kerupuk mentahnya dan goreng sendiri, boleh menggunakan yang beli dari warung atau toko. Nah, ini sudah siap untuk disajikan. Nah teman-teman, lontong daun kuah santan kuningnya sudah siap ya teman-teman. Mohon diingat jika teman-teman tidak menjumpai lontong daun seperti yang saya sajikan, boleh menjadi alternatif atau mencari lontong yang berbungkus dengan plastik. Tapi di sini karena saya mendapatkannya mudah di pasar tradisional sehingga saya membeli. Selamat mencoba.